Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Sapar. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan semester 7. Saya akan membahas materi yang berjudul Hak Asasi Manusia. Yang pertama, pengertian dan konsep hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak, namun apakah hak asasi itu? Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, mengapa? Karena apabila hak asasi itu kita terima sejak lahir, berarti dari bayi ataupun dalam kandungan kita tidak memiliki hak. Bukankah semua manusia termasuk bayi dalam kandungan juga? Namun memiliki hak asasi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia itu seperti akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahkan hak-hak yang melekat pada diri dan harus dihormati oleh manusia lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi manusia ini sudah melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga dimiliki sebagai anugerah Tuhan. Nah, dan hak asasi manusia ini dimiliki manusia tanpa melihat perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Karena itu bersifat mendasar atau asasi. Hak asasi manusia ini harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain serta tidak menimbulkan gangguan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Nah, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak, harkat, dan martabat manusia. Nah, beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia ini berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia. Ini terdiri dari HAM tidak perlu diberikan, yang berarti tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. Karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial bangsa. Kemudian yang ketiga ada HAM tidak boleh dilanggar, di mana tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Karena orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya, maka akan dikenai hukuman atau sanksi. Nah, konsep hak asasi manusia di Indonesia ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ditelusuri lebih lanjut, hak asasi manusia ini sangat berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, yang dimana yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang diwujudkan itu melalui sikap dan perilaku itu seperti contohnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang berikut adalah mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepas selera. Kemudian yang berikut mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir ini berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita yakin kita benar, kita tidak boleh takut untuk membuktikan bahwa kita itu benar. Kemudian
macam hak asasi manusia ini dalam pelaksanaannya ini memiliki banyak bentuk dari beberapa pandangan yang menyebutkan tentang macam-macam hak asasi manusia. Menurut Thomas Hobbes, bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup. Sedangkan menurut John Locke, hak asasi itu meliputi hak hidup atau kemerdekaan dan hak milik. Nah, kemudian ada hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan. Itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu hak untuk hidup. Yang kedua itu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian itu hak keadilan, lalu hak kemerdekaan, kemudian hak atas kebebasan informasi, kemudian hak keamanan, hak kesejahteraan, hak kewajiban dan perlindungan dan pemajuan. Kemudian bagian kedua yaitu upaya dan bentuk perlindungan HAM di Indonesia. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini dibentuknya Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam upaya menegakkan hak asasi manusia tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 ayat 1 pasal 28 1 ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia ini adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, guna menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kemudian Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Kemudian jika ditinjau dari teori efektivitas hukum, ada 3 indikator yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu yang pertama itu keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, bahwa hukum yang dibuat itu telah mencapai maksudnya. Nah, maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum. Maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dan implementasinya baik. Nah, hal ini nih dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kemudian yang kedua itu yaitu kegagalan dan pelaksanaan hukum, bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dan implementasinya. Maka faktor yang mempengaruhi itu adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan pencapaian hukum tersebut. Nah, faktor mempengaruhi dan dapat dikaji dari aspek keberhasilannya, faktor yang mempengaruhi substansi hukum, kemudian struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Nah, kemudian ada norma hukum ini dikatakan berhasil apabila norma tersebut itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, karena norma hukum ini yang kabur atau tidak jelas peraturan hukum atau tidak jelas aparatur hukum yang korupsi atau masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat kepada norma hukum tersebut, maka fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk diciptakannya keefektifan hukum tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soeharjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama itu faktor hukumnya sendiri, kemudian faktor penegak hukum atau pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum. Kemudian ada faktor sasaran fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang keempat ada faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima itu faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dan pergaulan. Baik, sampai situ materi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.